Oke, sini gua mulai. Halo semua, saya dengan moderator. Selamat datang di sini podcast untuk ketiga kelompok. Jadi di sini saya sebagai moderator dan bersama Emmanuel, Putra dan Johnson. Di sini kami akan membeda dan realitas tentang bahaya atau hazard di lingkungan kampus kita, yaitu di Tera. Di sini saya ingin bertanya kepada Immanuel dulu ya. Sebenarnya bagaimana sih soal bahaya dan risiko dalam K3 yang ingin kita bahas ini? Oke, jadi hazard itu sumbernya, Chris. Segala kondisi apapun, material, atau tindakan yang punya potensi untuk mengakibatkan celaka atau merusak fasilitas. Nah, kalau resiko itu peluang hazardnya tersebut benar-benar terjadi. ITERA ini kan luasnya lebih dari 75 hektar. Terus masih dibangun. Hazard terbesarnya saat ini ada di infrastruktur sama mobilitasnya. Contohnya area konstruksi gedung baru yang minim pembatas, atau mahasiswa yang sering ngebut di jalan raya yang panjang sama lebar. Oke, berarti di sini hazard itu ada di luar gedung itu sangat nyata ya. Berarti terutama itu pada lalu lintas dan proyek lah. Terus kalau kita masuk ke dalam gedung khususnya seperti tempat praktikum ya, apa aja ya bahaya yang mengintai di sana seperti dampaknya kalau sampai kejadian seperti itu. Oke, Chris. Jadi di dalam lab hazardnya jauh lebih teknis dan bisa fatal. Mahasiswa sains dan teknik di ITERA itu rutin berhadapan dengan chemical hazard seperti bahan kimia beracun dan mudah terbakar, dan electrical hazard seperti korsleting alat lab bertegangan tinggi. Apa dampaknya? Sangat masif. Kalau dalam aspek keselamatan, yang dimana mahasiswa bisa saja keracunan inhalasi gas atau luka bakar. Dan untuk aspek fasilitas dan akademik, kalau sampai terjadi kebakaran kecil saja karena korsleting, lab pasti ditutup untuk investigasi. Imbasnya, praktikum satu angkatan bisa tertunda berminggu-minggu. Jadwal akademik berantakan dan kerugian alat lab itu bisa miliaran rupiah. Oke, jadi bukan cuma membahayakan nyawa lah ya. Berarti jadi ini bisa juga bikin celak lulus juga kalau sampai labnya rusak ya. Berarti ini poin kritis yang sering kita remehkan sebagai mahasiswa. Oke. Berarti dengan bahaya sebesar itu baik di jalanan kampus atau di lab, masa iya kampus diam aja ya? Saya ingin bertanya pada Johnson. Jadi ini tinjauan kelompok kita terhadap aturan ITERA ini gimana untuk regulasi K3 ya? Apa sudah ada ya sebelumnya? Oke, terima kasih saudara Christopher untuk kesempatannya. Berdasar hasil tinjauan kelompok kami atau kelompok kita ya terhadap regulasi yang berlaku di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem pengaturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja telah tersedia, yang dimana kampus itu memiliki unit khusus yaitu UPT K3L yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan. Nah, jika merujuk pada SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku, berbagai ketentuan telah ditetapkan secara jelas, diantaranya kewajiban penggunaan alat pelindung diri seperti jas laboratorium dan sepatu tertutup. Prosedur penanganan seperti pembuangan limbah, bahan berbahaya dan beracun, hingga pengaturan jam operasional kegiatan mahasiswa. Namun demikian, ya permasalahan utamanya itu bukan terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada kesenjangan antara ketentuan tertulis dan implementasi di lapangan, yang dimana untuk kesadaran serta budaya K3 di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan, mengingat masih ditemukan pelanggaran seperti tidak mematuhi SOP laboratorium maupun tidak menggunakan helm saat berkendara di area kampus. Seperti itu, saudara Christopher. Oke, berarti kalau gitu aturannya sudah ada ya, tapi
pelaksanaannya aja masih lemah. Berarti kalau gitu apa ya usulannya dari kelompok kita ini untuk mencegah hazard ini jadi insiden gitu? Oke, terima kasih kembali Saudara Christopher untuk dari kelompok kita sendiri ya. Untuk usulan yang bisa kita rekomendasikan untuk meminimalisir potensi hazard agar tidak berkembang menjadi insiden adalah sebagai berikut. Yang pertama, penegakan sanksi secara konsisten, yang dimana tenaga pengajar maupun asisten laboratorium perlu menerapkan aturan secara tegas, termasuk menolak mahasiswa yang tidak memenuhi standar kelengkapan alat pelindung diri. Yang kedua, peningkatan infrastruktur keselamatan, yang dimana diperlukan penambahan fasilitas keselamatan seperti polisi tidur dan rambu peringatan di jalur utama kampus guna menekan potensi kecelakaan lalu lintas internal. Yang ketiga, pelaksanaan audit berkala, yang dimana untuk UPT K3L disarankan melakukan inspeksi rutin terhadap kelayakan instalasi listrik serta ketersediaan dan fungsi alat pemadam api ringan di setiap gedung, tidak hanya pada awal semester, tetapi secara periodik, seperti itu, dalam artian secara berkala, teman-teman. Terima kasih. Oke, berarti ini solusinya sudah sangat tajam ya. Jadi infrastrukturnya itu sudah dicegah yang harus dibangun. Dan mentalitas mahasiswanya juga ini harus ditegakkan dengan sanksi atau seperti menata atau ke arah kamera seperti itu. Jadi di sini saya bisa ngambil kesimpulannya ya, kalau hazard di ITERA itu mengelilingi kita dari jalan raya hingga meja laboratorium. Kemudian untuk regulasi dari UPT K3L sudah tersedia, cuman tanpa kesadaran kolektif, jadi kepatuhan dari kita sebagai mahasiswa itu hanya aturan, hanya sekedar dibuat seperti dokumen PDF. Jadi sini kita mari mulai untuk budayakan safety first ya dari diri kita sendiri. Baik, sini saya sebagai Christopher selaku dan seluruh narasumber sini pamit undur diri ya. Terima kasih sebelumnya.